Panen lagi teman-teman di lahan rumput Pak Cong ini. Ya, di lahan ini 3 bulan yang lalu kita sudah panen ya, dan sekarang 3 bulan setelah kita panen yang dulu, kita panen kembali di lahan rumput Pak Cong ini. Dan untuk pemanenan yang dulu bisa teman-teman tengok video yang di lahan ini ya, untuk manen rumput Pak Cong. Dan kita tengok kondisinya saat ini bagaimana. Nah, ini teman-teman, sudah 5 kali kita memanen di lahan rumput ini, sehingga kondisinya seperti ini ya. Sudah jarang, karena di lahan ini teman-teman sering terkena banjir apabila curah hujan sudah tinggi. Ini terendam banjir, sehingga rumput setelah kita panen biasanya yang terkena banjir itu akan mati, dan matinya itu biasanya mulai dari pembusukan pupusnya atau tunas-tunas mudanya itu membusuk, sehingga kondisinya tidak selebat dulu. Nah, selanjutnya solusinya seperti apa teman-teman, agar lahan rumput kita yang biasa terkena banjir atau rumputnya itu sudah mulai jarang seperti ini. Nah, tentunya ini perlu kita lakukan peremajaan pada rumput yang kita miliki. Nah, caranya nanti setelah kita panen seperti ini, kita semprot terlebih dahulu. Nah, kita racun rumputnya yang mengganggu, dan setelah nanti nampak bisa kita sisip dengan batang-batang yang sudah tua seperti ini ya teman-teman. Nah, ini contohnya. Ini nanti bisa kita gunakan untuk nyisip. Nah, ini teman-teman, banyak sekali batang-batang seperti ini yang bisa kita gunakan untuk nyisip. Nah, kita harapkan setelah kita sisip nanti rumput yang kita tanam bisa lebat kembali. Dan biasanya teman-teman, ini mengenai rumput yang sudah jarang, nah, itu biasanya waktu memanen atau usia panen belum saatnya, tapi kita paksakan untuk kita panen, sehingga banyak tunas-tunas muda yang tidak mau tumbuh, sehingga mengakibatkan rumput yang kita tanam pertumbuhannya kurang maksimal. Selanjutnya bagaimana caranya agar rumput kita tetap bertahan bertumbuh dengan baik? Yang pertama tentunya teman-teman, usahakan memanen dengan waktu panen yang normal. Biasanya rumput seperti rumput Pak Cong ini bisa kita panen mulai dari umur 2 sampai 2,5 bulan setelah kita panen seperti ini. Jika lebih atau jika jika terlewat waktu memanennya, ya kondisinya seperti ini, batangnya sudah banyak yang mengeras seperti ini teman-teman. Sehingga kalau normalnya kita memanen di umur 2 bulan. Nah, kurang dari 2 bulan kasusnya biasanya batang tidak mau tumbuh dengan baik. Biasanya kecil-kecil teman-teman, kecil-kecil, dan apabila kita manen dengan waktu kurang terus-menerus, nah itu akan mempercepat kematian bagi rumput yang kita tanam. Nah, jadi sayang ya teman-teman, kalau kita rawat dengan baik, rumput Pak Cong ini bisa tumbuh bertahun-tahun dengan sekali kita menanam. Tapi jika kita salah dalam merawat, itu nantinya tentunya akan berakibat cepat mati, dan kita akan bekerja ulang untuk menanam kembali, atau banyak sekali yang kita sisip. Nah, kasus di lahan ini ya teman-teman, karena seringnya terkena banjir. Nah, ini contohnya.
pada saat kita memanen yang sebelah sini, ini baru kita panen, dia baru tumbuh kurang lebih 1 jengkal, itu sudah terkena banjir. Nah ini kasusnya teman-teman, banyak sekali yang nggak tumbuh dikarenakan busuk batang. Busuk batang sampai nanti dia nggak mau tumbuh lagi. Nah ini kasusnya seperti ini ya. Nanti kita akan lakukan peremajaan sehingga ini nanti bisa tumbuh dengan baik lagi. Dan di lahan kami yang ini teman-teman, berarti kurang lebih di 5-6 kali panen, karena ini termasuk dataran rendah yang sering terkena banjir. Sehingga kami harus persiapan 5-6 kali panen, kita harus peremajaan. Itu yang harus kita lakukan sehingga pertumbuhannya nanti bisa maksimal. Nah, hari ini kita ditemani kawan peternak muda ya. Nah, ini harapan bangsa teman-teman. Swasembada daging. Nah, swasembada daging. Kalau banyak yang keluar-keluar, kenapa harus impor sapi dari Australia? Sementara di negara kita sendiri masih banyak sapi ya. Itu PR kita. Kalau yang muda-muda sudah gengsi untuk peternak, khususnya untuk yang kita harapkan swasembada daging, ya nggak bakalan tercapai teman-teman. Nah kali ini contohnya, usianya baru 20-an tahun nih teman-teman, tapi luar biasa, ternak sapinya luar biasa. Ini besok kita kapan-kapan kita sempatkan ya berkunjung ke kandangnya. Nah, terakhir kita tahu ada 9 ekor di kandangnya. Nah kalau pemuda-pemuda di Indonesia 60-70%-nya punya 9-10 ekor, ya saya rasa swasembada daging nggak lama lagi bisa tercapai. Tapi kalau adanya cuma gengsi, nggak mau beternak sapi, ya jangan harap. Kalau pemerintah hanya membuat kebijakan ya, regulator, tapi yang eksekusi tetap masyarakatnya teman-teman. Ini namanya Mas Abdul, tapi nggak Abdul Somad ya. Nah ini saya sangat ngefans dengan Mas Abdul ini ya. Karena apa? Sangat telaten dalam beternak, sangat sabar dalam beternak, sehingga ternak-ternak sapinya itu mulus-mulus sekali. Nah, ini ya. Kapan-kapan kita review ke kandangnya deh. Gitu aja. Oke, teman-teman, kita lanjut ke persoalan rumput pakcong ini ya. Nah, rumput pakcong ini di informasinya termasuk rumput yang bernutrisi tinggi, sehingga menjadi salah satu pilihan peternak untuk dibudidayakan agar sapi-sapinya bisa tercukupi kebutuhan nutrisinya ya teman-teman, sehingga pertumbuhannya juga lebih baik dan maksimal. Nah untuk produksinya sendiri, rumput pakcong ini termasuk tinggi ya teman-teman. Pernah kita mencoba di ukuran 1 meter persegi itu, dengan usia 2,5 bulan dia bisa menghasilkan 30 kilo rumput pakcong ini. Sehingga kalau teman-teman ada yang bertanya berapa kebutuhan sapi, ya kita ambil 10%-nya, kita ambil 10%-nya. Kalau 30 kilo ya itu tuh cukup untuk sapi yang berbobot 300-an kilo ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Nah tapi kembali lagi itu tergantung dengan kondisi tanahnya dan perawatan yang kita perlakukan terhadap rumput pakcong sendiri. Karena pengalaman kami juga di lahan atau di tanah yang kurang subur, perkembangannya juga kurang bagus. Nah itu teman-teman, tapi dengan lahan yang bagus, perawatannya maksimal, ini bisa menghasilkan termasuk banyak sekali. Nah selanjutnya untuk ini ya, tingkat kesukaan atau palatabilitas dari ternak sendiri, rumput pakcong ini salah satu rumput yang disukai oleh ternak karena teksturnya yang lunak dan rasa manisnya itu terasa jika kita gigit teman-teman. Nah sehingga ini menjadi salah satu rumput yang favorit bagi ternak-ternak sapi kita. Nah, tentunya juga tidak mengesampingkan nutrisinya yang bagus. Teman-teman bisa cek ya di informasi online, baik Google maupun YouTube, dengan
rumput pakcong ini bagaimana nutrisinya, bisa teman-teman cek. Nah selanjutnya teman-teman, untuk persoalan yang disebutkan di awal tadi, intinya jika menanam rumput jangan sampai kita memanen, usahakan kalau memanen kondisi waktunya itu sesuai dengan usia pemanenannya. Jangan terlalu cepat, jangan pula terlalu lambat, karena di saat terlalu cepat risikonya rumput akan cepat mati, dan jika terlalu lambat tentu banyak yang akan terbuang dan mengeras sehingga sehingga nantinya ternak sapi kita kalau kita berikan banyak menyisakan rumput yang kita berikan. Nah mungkin teman-teman seperti itu cerita hari ini. Kita sudah memanen, sudah hampir selesai. Kita tinggal menaikkan di sana, angkutan kita di sana. Kita tinggal bawa pulang dan nanti kita akan berikan ke sapi-sapi kita. Dan bagi teman-teman yang masih bingung, ada yang bertanya kalau mau beternak atau mau membudidayakan rumput yang bisa ditanam, jenis rumput apa yang bagus? Nah ini salah satu rekomendasi dari kami, tanam rumput pakcong, itu salah satu ya. Adapun jenis yang lain, jika memang teman-teman mudah untuk mendapatkan bibitnya, itu mungkin bisa teman-teman budidayakan sendiri. Intinya jangan sampai kita beternak tidak punya bank pakan atau stok pakan bagi ternak kita, dan karena pakan adalah salah satu kunci kesuksesan dalam beternak. Oke teman-teman, tetap semangat ngarit beternak sapi. Oke teman-teman, tetap semangat beternak sapi. Salam ngarit, salam Brilianfa.